Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu menjaga dan melindungi beliau. Kita masuk kepada pembahasan tentang Fadailu Al-Quranul Karim, keutamaan Al-Quranul Karim. Di sini Syekh hafizahullah membawakan beberapa hadis yang berkaitan tentang masalah itu. Sebelum kita masuk kepada pembahasan inti berkaitan tentang hukum membaca Al-Quran dengan tahsin dan tajwid, alangkah baiknya kita paham dan mengerti fadail atau keutamaan Al-Quranul Karim. Salah satunya disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya dengan kitab Al-Quran ini Allah Jalla wa Ala meninggikan derajat satu kaum, tetapi juga dengan Al-Quran ini Allah Jalla wa Ala merendahkan kaum yang lain. Di dalam hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1353, maksud daripada hadis ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sikap manusia terhadap Al-Quranul Karim, bahwasannya manusia itu tidak keluar dari salah satu golongan, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat yang ke-19. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Rabb atau yang diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta yang tidak memahami tentang Al-Quran tersebut. Innama yatadzakkaru ulul albab.
hanyalah orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Dari segi keimanan kepada Al-Quran, manusia tersebut terbagi menjadi dua golongan. Dari segi keimanan kepada Al-Quran, manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan juga beriman kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, baik yang terkait masalah akidah ataupun masalah fiqih ataupun mau'izah ataupun hikayat atau kisah-kisah ataupun berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Nah, ini golongan yang benar, yaitu yang beriman kepada Al-Quran sekaligus juga beriman kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ada golongan yang kedua yang na'udzubillah ya, yaitu golongan yang mendustakan Al-Quranul Karim. Ini golongan sesat ya, dhalun mudhil, sesat lagi menyesatkan, bahkan sampai mendustakan Al-Quran. Hukumnya adalah apa? Kekufuran dan kekafiran. Nah, kalau kita berbicara tentang golongan yang pertama, diangkat derajatnya oleh Allah Jalla wa'ala di dunia dan di akhirat. Makanya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dengan kitab Al-Quran ini Allah meninggikan derajat satu kaum. Siapa mereka? Mereka yang sanggup untuk beriman kepada Al-Quran dan sanggup beriman terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Allah Jalla wa'ala menyatakan dalam surah Al-Mujadilah, surah yang ke-58, ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Jalla wa'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Nah, sedangkan golongan yang kedua, golongan yang mendustakan Al-Quran, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi tadi di dalam hadis Umar bin Khattab, dengan Al-Quran juga Allah Jalla wa'ala merendahkan kaum yang lainnya. Maksudnya siapa? Mereka-mereka yang mendustakan Al-Quran. Golongan yang mendustakan Al-Quran ini akan ditimpakan azab Allah karena dia telah kafir terhadap Al-Quran dan telah membangkang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran tersebut. Allah Jalla wa'ala akan mengadab mereka di dunia dan juga di akhirat kelak, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Thaha, surah yang ke-20 ayat 123 sampai ayat 127. Fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Jika datang kepadamu petunjuk yang datang dari Allah Jalla wa'ala, maka ketahuilah barang siapa yang sanggup mengikuti petunjuk Allah Jalla wa'ala, dia tidak akan sesat dan dia tidak bakalan celaka. Tapi sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami Allah Jalla wa'ala akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian mereka yang kufur kepada Al-Quran ini berkata, ya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu ketika hidup di dunia aku dapat melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah, demikianlah dahulu ya telah datang kepada kalian ayat-ayat kami dan kalian mengabaikannya, bahkan mendustakannya. Jadi begitu pula pada hari ini kalian diabaikan,
pada hari ini kalian apa? Disingkirkan dan diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Allah Jalla wa Ala. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la 'adzabul akhirati ashaddu wa abqa. Kata Allah Jalla wa Ala, demikianlah kami Allah Jalla wa Ala membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada Al-Quran, kepada ayat-ayat Allah Jalla wa Ala. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Nah, itu berkaitan dengan hadis tadi. Jadi Allah Jalla wa Ala ya dengan Al-Quran bisa meninggikan satu kaum. Siapa mereka? Mereka yang beriman kepada Al-Quran, mereka yang sanggup untuk beriman kepada hukum-hukum Al-Quran dan mereka mengamalkannya. Mereka kelak akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Jalla wa Ala di dunia dan di akhirat. Tapi sebaliknya, mereka-mereka yang mendustakan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, kufur kepada Al-Quran, mereka itulah yang akan direndahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Bahkan ancamannya pastinya adalah siksa api neraka. Wal-iyadhu billah. Dan subhanallah, kalau kita melihat dari apa yang diungkapkan oleh para ulama dari segi pengamalan Al-Quran, pemahaman, pengetahuan hukum-hukumnya, manusia itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, yang mengamalkan Al-Quran, mentaati Allah Jalla wa Ala dan menerapkan hukum-hukum Al-Quran di dalam kehidupannya. Moga-moga kita termasuk golongan yang pertama ini. Kita bisa mengamalkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada perintah Allah Jalla wa Ala, ada larangan Allah Jalla wa Ala. Maka wajibnya kita untuk mentaati Allah Jalla wa Ala. Apapun yang Allah Jalla wa Ala perintahkan, kita laksanakan. Apapun yang dilarang oleh Allah Jalla wa Ala, kita tinggalkan. Itu salah satu cara untuk mengamalkan apa? Al-Quranul Karim di dalam kehidupan kita. Al-Quran yang kita baca di setiap hari kita tersebut, selain tujuannya itu untuk kita memahaminya, kemudian dengan kita memahaminya, pastikan kita mengamalkannya. Jangan sampai kita tergolong golongan yang kedua berkaitan dengan ya Al-Quranul Karim. Sikap mereka tersebut sangat melecehkan Al-Quran dari sudut pandang pengamalannya dan prakteknya. Golongan yang kedua ini selalu mengikuti hawa nafsu semata, berpaling dari Al-Quranul Karim dan tidak mau untuk menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Maka oleh sebab itu, dengan kita membaca Al-Quran, kemudian memahaminya dan mengamalkannya, pastinya kita tersebut kelak akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Kita lihat di dalam satu hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang ahlul Quran, yang suka membaca Al-Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah Al-Quran dan naikkanlah. Bacalah Al-Quran secara tartil, ya, dengan tahsin dan tajwid. Nanti kita akan menjelaskan hukum membaca Al-Quran dengan tahsin dan tajwid. Bacalah Al-Quran dengan tahsin, dengan tartil, dengan tajwid, sebagaimana engkau membacanya dulu secara tartil di dunia. Karena sesungguhnya derajat engkau berada pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya pada nomor hadis ya 2000 hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 2838. Nah, setiap kali dari kita ini menambah hafalan Al-Quran, semakin bertambahlah derajatnya di sisi Allah Jalla wa Ala. Tapi tentunya mereka yang menghafalkan Al-Quran tidak hanya sebatas menghafalkan, tidak hanya sebatas membacanya saja, tapi juga apa? Wajib untuk mengamalkannya, wajib untuk memahaminya kemudian mengamalkannya.
Dan itulah keistimewaan daripada membaca Al-Qur'anul Karim. Subhanallah, ya, orang mukmin pengamal Al-Qur'an lebih diutamakan ketika hidup di dunia dan juga ketika wafat. Dan di akhirat, ya, orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an, Allahu Akbar, akan dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Dan mereka lebih didahulukan baik di dunia ketika wafat dan ketika di akhirat kelak daripada mukmin yang tidak mengamalkan Al-Qur'an. Maka oleh sebab itu, dari hari ini atau dari malam hari ini kita berusaha untuk bisa membaca Al-Qur'an. Jangan sampai kita ini tidak bisa membaca Al-Qur'an, ikhwan. Kita ini mukmin. Kita mengaku Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup. Bagaimana ceritanya? Apa kata dunia jika kita tidak bisa membaca Al-Qur'an? Bukankah Allah Jalla wa Ala mengatakan warattilil Qur'ana tartila? Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, dengan tahsin, dengan tajwid. Para ulama ketika menjelaskan tentang hukum, ya, mempelajari tahsin dan tajwid tersebut, itu sepakat mereka, tidak ada perbedaan. Hukumnya fardu kifayah berkaitan dengan mempelajari ilmu tahsin, ilmu tajwid. Kita paham, oh ini berkaitan tentang izhar, ikhfa, idgham dan seterusnya. Itu hukumnya apa? Fardu kifayah berkaitan dengan mat, ini mat tabi'i, ini dan seterusnya. Itu hukumnya apa? Ya, fardu kifayah. Makanya dikatakan la khilafa baina ahli ilm anna ta'alluma ahkami tajwid min nahiyati nadhariyah huwa fardu kifayah. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwasannya belajar hukum-hukum tajwid, kalau kita dari sudut pandang teori, dari sudut pandang apa? Teori, maka hukumnya apa? Fardu kifayah, la fardu ain, bukan fardu ain. Kalau fardu ain itu setiap individu kita wajib untuk mengetahuinya, ya kan? Tapi kalau fardu kifayah adalah apa? Asal mula hukumnya setiap individu kita ini harus paham tajwid secara teori, secara nawariyahnya, ya, tahu ini namanya apa, kemudian bagaimana tentang hukum-hukumnya dan seterusnya. Itu berkaitan dengan masalah apa? Teorinya. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Ketika ada sebagian yang sudah mempelajarinya, gugur kewajiban tadi sebatas sunnah. Aslinya apa? Wajib setiap individu kita untuk mempelajari tahsin, mempelajari tajwid secara teorinya, dari sudut pandang teorinya, bukan dari sudut pandang pengamalan ketika membaca Al-Qur'an. Ini dari sudut pandang teorinya saja. Orang bisa membaca Al-Qur'an dengan tahsin dan tajwid, belum tentu dia mengerti ini apanya. Ini mat tabi'i, ini mat apa nih? Mat jaiz, munfasil, apa mat wajib, muttasil dan seterusnya. Belum tentu dia paham. Ya kan? Makanya mempelajari ilmu tajwid dengan hukum-hukumnya secara teori, itu hukumnya apa? Fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya, fardu kifayah itu tadinya setiap individu kita wajib mempelajarinya. Tapi kalau sudah sebagian mempelajari dari kita, maka gugur kewajiban tadi sebatas sunnah. Nah, yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama adalah, ya, annal ulama ikhtalafu fi hukmi qiraatil Quran bitajwid. Para ulama itu berbeda pendapatnya berkaitan dengan hukum membaca Al-Quran dengan tahsin dan tajwid. Wajib ataukah cuma sebatas sunnah saja? Wa hal yajibu ala kulli muslimin an yaqra al-Quran al-Karima qiraatan mujawwadah, ya, yastawfi fiha ahkamu at-tajwid. Apakah wajib di setiap muslim untuk membaca Al-Quran Al-Karim dengan bacaan yang mujawwadah, dengan tahsin, dengan tajwid, dan ya yastawfi biha ahkam tajwid, yang dia sanggup untuk apa? Mensempurnakan hukum-hukum tajwid tadi. Wa hal ya'tham man lam yara ahkam tajwid fi qiraatihi lil Quran Al-Karim, jika sekiranya dia membaca Al-Quran Al-Karim tanpa memperhatikan hukum-hukum tajwidnya, ya, panjang pendeknya, ya, apakah dia tersebut berdosa jika sekiranya dia membaca Al-Quran seperti itu? Wal ulama fi hadza al qaulain.
Para ulama dalam masalah ini ya ada dua pendapat. Ya, bisa dibedakan. Kalau mempelajari tajwidnya secara teori, hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Nah, sekarang ya bagaimana hukumnya? Kita baca Al-Qur'an dengan tahsin, dengan tajwid. Ya. Apa hukumnya itu? Itu yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya apa? Membaca Al-Qur'an dengan tahsin dan tajwid itu kewajiban setiap muslim dan muslimah, setiap muslim yang laki-laki ataupun muslimah, ya, muslim yang perempuan. Ya, akhdan bi dhawahiril adillah, mereka mengatakan wajib ini mengambil hujjah-hujjah dari ya dalil-dalil secara tekstualnya. Itu pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, ya, ini ada sebagian fuqaha bertambah, alladzina yarawna anna qira'ata al-Qur'ani bi mura'ati ahkami tajwid wa kawaidihi sunnatun, ya, wa adabun min adabit tilawah yanbaghi mura'atuhu min ghairi takallufin wa dzalika ya laisa wajiban. Ya, sekelompok fuqaha, ya, ahli fiqih memandang bahwasanya membaca Al-Qur'an dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid dan kaidah-kaidah tajwidnya itu hukumnya sebatas sunnah, bukan wajib. Dan itu termasuk adab dan etika dari membaca Al-Qur'anul Karim. Seyogyanya, sepantasnya seseorang membaca Al-Qur'an memperhatikan hukum-hukum tajwidnya, ya, tanpa harus membebaninya, tetapi hukumnya bukan wajib. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dari pendapat ini wallahu a'lam bissawab, ya, kalau kita melihat yang lebih kuat, kita membaca Al-Qur'an dengan tahsin dan tajwid, itu hukumnya apa? Wajib. Karena Allah Jalla wa Ala menyatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an tersebut dengan tartil, dengan tahsin, dengan tajwid, ya. Subhanallah. Nah, dari sini ya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk membaca Al-Qur'an. Kalau kita sekarang ini tidak bisa membaca Al-Qur'anul Karim secara tartil, secara tahsin, hendaknya berusaha untuk belajar. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, hadis dari jalurnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan dikuatkan lagi di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'a safratil kiramil bararah. Perumpamaan, keutamaan orang membaca Al-Qur'an dan menghafalkannya dengan baik, artinya membaca Al-Qur'annya dengan tahsin, dengan tajwid. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-mahir bi qiraatil Qur'an, al-mahir bil Qur'ani ma'a safratil kiramil bararah. Orang yang satir, orang yang pandai, orang yang mahir membaca Al-Qur'annya itu bersama para malaikat yang mulia yang selalu berbakti dan taat kepada Allah Jalla wa Ala. Artinya apa? Orang yang membaca Al-Qur'an dengan tahsin, dengan tajwid, itu derajatnya seperti para malaikatnya Allah Jalla wa Ala. Tapi bagi antum yang terlambat belajar Al-Qur'an, tidak mengapa. Antum berusaha untuk bisa membaca Al-Qur'an. Jangan give up, jangan menyerah. Usahakan setiap hari kita ini mempelajari Al-Qur'an secara tahsin dan tajwid. Ya, belajar. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam kondisi tidak bisa membaca Al-Qur'an secara tahsin dan tajwid. Kita berusaha membaca Al-Qur'an ini sebagaimana Qur'an itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ketika diturunkan itu secara tahsin dan tajwid. Nah, maka oleh sebab itu bagi mereka yang terlambat, antum jangan putus asa, antum jangan berkecil hati. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wa masalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajran. Ya, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia tidak lancar dan bersusah payah ingin bisa membaca Al-Quran, ingin bisa membaca Al-Quran dengan tahsin dan tajwidnya, maka bagi dia dua pahala. Pahala dikarenakan membaca Al-Qurannya, dan pahala keinginan dia untuk bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar, tentunya dengan tahsin dan tajwid. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam konteks yang lain, "Walladzi yaqra'ul Qur'an yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran." Ya, orang yang membaca Al-Quran dalam kondisi yang susah dan sulit, membacanya dalam kondisi tertatih-tatih, tidak lancar, susah mengeluarkan makhraj huruf karena baru belajar ketika sudah tua, susah betul untuk apa? Memasihkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Tidak mengapa, tertatih-tatih dia, berat betul mengeluarkan makhraj huruf yang benar tersebut, susah membacanya. Bagi dia apa? Dua pahala. Pahala dikarenakan membaca Al-Quran, dan pahala dikarenakan apa? Keinginan dia untuk membaca Al-Quran, meskipun tertatih-tatih membaca Al-Quran, meskipun berat betul untuk mengeluarkan makhraj huruf secara benar, tapi dia ingin bisa membaca Al-Quran ya sesuai dengan apa yang diturunkan. Allahu Akbar. Dikatakan oleh para ulama, bagi orang-orang yang mengulangi bacaan atau mengulang-ulang bacaan Al-Quran dikarenakan lemahnya hafalan dan lemahnya bacaan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadidun, dia tidak lancar, dia bersusah payah dalam membacanya. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah, dia terbata-bata dalam membaca Al-Qurannya, susah betul mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran secara benar. Maka orang yang seperti ini mendapatkan dua pahala. Pahala dikarenakan dia membaca Al-Quran, dan pahala keinginan dia untuk bisa membaca Al-Quran. Terkait hal ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan, Al-Qadhi Iyad dan para ulama yang lain mengatakan, bukan berarti orang yang tidak lancar membacanya pahalanya lebih banyak daripada pahala orang yang mahir membaca Al-Quran. Ini poinnya. Kenapa kita ingin bisa membaca Al-Quran secara tahsin dan tajwid? Jangan antum cuma sekedar mengandalkan yang penting kan anak baca Al-Quran setiap hari, tapi tidak ada keinginan antum untuk belajar Al-Quran secara benar dengan tahsin dan tajwid. Itu disalahkan. Jangan menyangka ketika antum membaca Al-Quran dengan tertatih-tatih tadi, dan antum merasa dalam seharinya saja mengulang-ulang, jangan disangka bahwasanya antum lebih besar pahalanya ketimbang orang yang membaca Al-Quran dengan tahsin dan tajwid. Tidak seperti itu kata Al-Qadhi Iyad dan ulama-ulama yang lainnya. Justru ya, orang yang mahir membaca Al-Quran itulah yang lebih baik. Yang mahir itu yang bagaimana? Yang dia paham, yang mengerti tahsin dan tajwid ketika membaca Al-Quran itu sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang lebih banyak pahalanya. Kenapa? Karena mereka yang fasih membaca Al-Qur'annya dengan tahsin dan tajwid, mereka itu derajatnya seperti para malaikat. Mereka itu bersama para malaikat dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Kedudukan ini tidak diraih oleh seorang selain daripada mereka. Kalau kita ingin derajat kita seperti para malaikat, pastikan membaca Al-Qur'annya dengan tahsin dan tajwid. Subhanallah. Nah, maka oleh sebab itu ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengingatkan ya, ta'ahadul Qur'ana, jagalah hafalan Al-Quran, berusahalah bisa untuk membaca Al-Quran secara benar, termasuk memahami dan menghafalkannya. Fawalladzi nafsi biyadihi lahuwa ashaddu
tafassiyan minal ibili fi uquliha. Jagalah hafalan Al-Quran, jagalah bacaan Al-Quran secara benar dengan tahsin dan tajwid. Kerana demi Allah, yang jiwaku ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Tangannya Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla Jalaluh. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat terlepasnya dari hati seseorang daripada terlepasnya unta dari ikatannya. Subhanallah. Bapak, ibu, kita kalau menghafal Al-Quran itu mudah. Yang susah menjaganya. Dan kita ini subhanallah punya potensi ingin cepat hafal. Ketika kita sudah hafal satu juz misalnya, anggaplah juz amma, ada keinginan kita untuk meningkatkan juz yang ke-29, bahkan juz-juz yang awal Al-Baqarah misalnya. Tapi subhanallah, kelemahan dari kita ini menjaganya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ta'ahadul Quran. Jagalah hafalan Al-Quran tersebut. Apalagi yang sudah sibuk. Subhanallah, makanya kita yang muda-muda ini, yang masih belajar, ya, yang masih ya mungkin di pesantren atau di universitas, ya, kita betul-betul hari-hari mempelajari Al-Quran. Jaga Al-Quran secara baik dan benar. Karena nanti ketika kita sudah ada pekerjaan, apalagi kalau kita sudah menikah, sudah punya anak, direpotkan segala-galanya kita ini. Nah, sehingga membuat kita apa? Murajaah, untuk mengulang-ulang untuk hafalan tersebut terasa berat dan susah. Maka oleh sebab itu kita betul-betul berusaha. Setiap kali kita tersebut sudah hafal Al-Quran, kita menjaganya. Menghafalkannya gampang, tapi untuk menjaganya ikhwan, itu yang susah. Maka oleh sebab itu kita yang sudah hafal 5 juz, jaga itu. Ya, lebih bagus antum jaga itu hafalan yang 5 juz daripada antum menambah untuk yang 6 juznya. Kenapa? Kenapa? Karena memang kata Nabi SAW, ya, menghafalkan Al-Quran itu gampang, tapi menjaganya susah. Ya, lebih cepat keluar Al-Quran tersebut dari pikiran dan hati kita, ya, ketimbang apa? Ya, lebih cepat apa kita katakan daripada terlepasnya onta dari ikatannya. Bahkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 1317, ya, yang tadi dikuatkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 5033. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda seperti ini, ta'ahadu hadzal Quran. Jagalah hafalan Al-Quran ini. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwaku demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah Jalla wa Ala. Tangan Allah Jalla wa Ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa Ala. La huwa asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Sesungguhnya ia lebih mudah lepas daripada terlepasnya unta dari ikatannya. Maksudnya hafalan yang sudah kita hafalkan itu lebih cepat terlepasnya dari hati seseorang daripada apa? Terlepasnya unta dari ikatan. Maka oleh sebab itu wajibnya bagi kita untuk apa? Menjaga, ya, hafalan Al-Quran kita tersebut. Nah bagi kita yang sementara ini, ya, sudah membaca Al-Quran, tapi maaf, dia tersebut belum bisa membaca Al-Quran secara benar, secara tahsin dan tajwid, maka terus berusaha. Belajarlah di setiap hari, ya, tentang ilmu tahsin dan tajwid tersebut, sehingga kita memiliki keistimewaan dan keutamaan di sisi Allah Jalla wa Ala. Nah, disebutkan berkaitan dengan keutamaan daripada Al-Quran, pahalanya apa? Disebutkan di dalam hadis Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 2835. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka bagi dia adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha.
satu kebaikan itu, satu amal soleh itu dibalasnya dengan 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Kita sekedar membaca alif lam mim, satu ayat doang, 30 kebaikan yang kita dapatkan. Bayangkan jika antum setiap hari itu 1 juz, dan itu sunnahnya. Sehari apa kita baca? 1 juz, berjuta-juta pahala yang kita dapatkan. Sahabat Abdullah ibn Umar, sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, itu pernah datang kepada Nabi SAW. Abdullah bin Amr bin As ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagusnya aku itu menghatamkan Al-Quran itu kapan? Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fi kulli syahrin marrah. Bacalah Al-Quran dan hatamkanlah Al-Quran setiap 1 bulan 1 kali hatam. Berarti apa? Sehari berapa? 1 juz. 1 juz itu 20 halaman, 10 lembar. Bisa nggak ya sih kita sehari 1 juz? Sebenarnya bisa kalau kita punya keinginan. 20 halaman atau 10 lembar. Anggaplah kita wajibkan diri kita sendiri. Setiap ada salat 5 waktu, entah sebelum salat 5 waktu atau mungkin setelah salat 5 waktu, setelah kita zikir ya, setelah kita ba'diyah misalnya, kita ambil waktu 10 menit saja. 10 menit setelah salat wajib itu atau setelah ba'diyah ya, kita ambil 10 menit untuk kita membaca Al-Quran 2 lembar atau 4 halaman. Cukup dong, apalagi yang tahsin dan tajwidnya bagus, itu paling banter 10 menit, 2 lembar 4 halaman. Habis salat subuh misalnya, kemudian setelah ba'diyah zuhur ambil lagi 10 menit, 2 lembar atau 4 halaman. Nanti habis salat asar ya, 2 lembar atau 4 halaman. Kemudian mungkin sebelum maghrib misalnya, sebelum adzan maghrib, kita mengambil lagi 10 menit, 2 lembar atau 4 halaman. Nah nanti kalau misalnya tidak ada kajian antara maghrib dan isya misalnya, ambil 10 menit juga, 2 lembar atau apa? 4 halaman, 1 juz. Bisa yang demikian. Subhanallah, luar biasa kan? Artinya kalau kita sanggup seperti itu, luar biasa. Makanya ada seorang syekh ditanya, bagaimana sih sikap para sahabat ridwanullah ajma'in di dalam perhatiannya mereka berkaitan tentang pembacaan Al-Quranul Karim. Kata Syekh hafizahullah, kata beliau, perhatiannya para sahabat terhadap Al-Quran itu seperti perhatiannya kalian terhadap handphone di zaman sekarang ini. Kita jujur ya, dimanapun kita berada, handphone itu selalu berada di tangan kita. Dan hitungan menit, ya, hitungan menit, mungkin 1 menit, ya, itu kita selalu melihat handphone, lihat-lihat WA ada yang masuk dan seterusnya. Apalagi ada bunyi tang tang, kalau sudah kita lihat. Karena ketika kajian, bukan begitu, lihat handphone juga. Bahkan yang na'udzubillahnya ada sebagian orang yang karena terbiasa lihat handphone, ya, ketika sholat pun ada bunyi, lihat begitu, kemudian teruskan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, yang lebih mengerikan lagi, habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bukannya beristighfar, berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, lihat handphone. Cobalah antum, kita kuatkan hati kita ini. Ketika kita sedang bermunajat kepada Allah, ketika kita betul-betul ingin menghadirkan hati kita kepada Allah Jalla wa'ala, handphone ini kita singkirkan dulu. Entah kita off-kan atau kita silent-kan, atau kita masukkan di tas kita, supaya tidak ada gangguan-gangguan. Ya, jujur, handphone ini bermasalah. Jangankan berkaitan dengan masalah ibadah, seperti berkaitan dengan zikir dan baca Al-Quran, kadang bermasalah dengan istri, dengan suami. Masuk sama-sama di kamar, bukan begitu? Subhanallah, bukannya bertanya tentang apakah keadaan dan kejadian di hari ini, tentang anaknya, tentang istrinya, tentang suaminya. Tapi apa yang terjadi ketika mereka tersebut
sudah berada di atas kasur mereka, masing-masing pegang handphone. Suaminya pegang handphone, istrinya pegang handphone. Yang satu menunjukkan mimik yang serius, yang satu senyuman, bahkan ya ketawa dan cekakak-cekiki. Subhanallah. Apa asiknya berumah tangga seperti itu, ikhwan. Termasuk juga apa asiknya kita tersebut beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, kalau kita lebih dominan memperhatikan handphone kita ketimbang ya ibadah kepada Allah, khususnya berkaitan dengan membaca Al-Quranul Karim. Maka oleh sebab itu, wallahi, tanamkan niatan yang kuat di setiap hari kita ini membaca Al-Quran, dan tanamkan niatan yang kuat kita bisa membaca Al-Quran dengan tahsin dan tajwid. Sebelum kita meninggal dunia, siapapun di antara kita ini yang merasa kurang dalam masalah membaca Al-Qurannya dari sudut pandang tahsin dan tajwid, berusaha untuk bisa membaca Al-Quran. Antum, subhanallah, dunia sudah luar biasa yang Allah berikan. Antum sudah pada tua ya akhi. Jangan sampai, ana lihat subhanallah, jenggot antum mulai memutih, wajah antum keriput, ada mata panda juga di antara antum. Bukan begitu, sudah tua. Tanda-tanda kematian itu sudah ada pada antum. Bagaimana nanti ketika Allah Jalla wa'ala bertanya kepada kita tentang masalah Al-Quran? Sudahkah membacanya? Sudahkah memahaminya? Sudahkah mempraktekkan dan mengamalkannya? Apa jawaban kita? Astaghfirullahaladzim, kadang malu kita. Subhanallah, ngaji-ngaji, baca Al-Quran gak bisa. Yang sangat menyedihkan, jangan sampai ini asistennya Ustadz gak bisa ngaji, ya, yang jadi panitia itu. Coba kalau kita coba tes ya, anak merasa nggak berani ngetes, jangan-jangan anak nanti mengalami kesedihan. Kenapa? Ternyata yang datang di kajian anak rata-rata nggak bisa baca Al-Quran. Ya Allah, nggak bisa tidur kita. Allahu a'lam bissawab, ya ikhwan. Baik, kita lanjut nanti habis adzan Isya. Silakan adzan Isya dulu. Naam, barakallahu fikum. Allah
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ala ali Muhammad kama Allahumma rabbana wa ta'ala sadqa qa'imati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Tapi ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, selalu semangat untuk mempelajari Al-Qur'an, ya, memahami dan mempraktekannya, termasuk membaca Al-Qur'an dengan tahsin dan tajwid. Kenapa? Karena tingginya kedudukan orang mukmin dengan sebab Al-Qur'an, dan tingginya derajat pengamal Al-Qur'an daripada yang tidak mengamalkannya. Dan menempatkan Al-Qur'an, ya, menempatkan Ahlul Qur'an, orang yang suka membaca Al-Qur'an dan yang mengamalkannya, di tempat yang sangat luar biasa mulianya. Nah, ada satu hadis Nabi SAW ini untuk menguatkan lagi buat kita, agar kita ini selalu membaca Al-Qur'an dengan tahsin dan tajwidnya. Dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul qur'ana masalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah. Buah utrujah itu sejenis apa? Seperti buah jeruk atau limau, ya, yang dimana harum baunya dan lezat rasanya. Jadi orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu dipermisalkan seperti buah apa, ikhwan? Utrujah, ya, subhanallah, yang dimana harum baunya dan lezat rasanya. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an masalu at-tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Tapi orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, ada enggak orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an? Akeh, banyak, ya kan? Seperti itu. Itu seperti buah kurma yang tak beraroma. Buah kurma kan nggak ada wangi-wanginya sama sekali. Memang rasanya apa? Manis, enak rasanya, tapi nggak ada wangi-wanginya. Itulah permisalan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Karena ada iman, maka masih ada manis-manisnya, tapi nggak ada wangi-wanginya. Kenapa? Gak bisa baca Quran, nggak pernah membaca Al-Qur'an. Nah, golongan yang ketiga dan keempat orang munafik ini. Wa masalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an masalu raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Permisalan orang munafik yang baca Al-Qur'an itu seperti, ya, raihanah. Kita tahu bahwasannya raihanah itu adalah tumbuhan wangi banget, harum banget. Tapi kalau kita gigit tuh, kita, ya, kunyah-kunyah, pahit yang luar biasa. Nah, itu pemisalannya apa? Orang munafik. Orang munafik gak ada yang baca Al-Qur'an, tapi subhanallah, ya, kelihatannya apa? Harum banget dia, tapi dia menyimpan kekufuran. Makanya apa? Rasanya pahit banget. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hamdalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu adalah seperti buah hamdalah. Hamdalah itu kalau kita di tempat kita itu apa, ya? Kayak sayuran itu pare, ya. Nah, itu pahit, ya. Nah, tapi enak di sayur, ya. Nah, ya, itu untuk mendekatkan saja. Hamdalah itu tidak beraroma sama sekali, enggak ada wangi-wanginya, dan kalau kita kunyah pahit banget rasanya. Nah, itulah orang munafik. Sudah munafik enggak baca Al-Qur'an, ya kan? Itu seperti apa? Hamdalah. Nah, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya pada nomor hadis 1328.
Di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW membahas kondisi serta tingkatan manusia terkait membaca Al-Quranul Karim dan pengaruh yang timbul terhadap dirinya dan juga orang lain. Dan dikatakan oleh Syekh Islam Taimiyah ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, ya, ilmu itu ada dua macam, ya, atau ada dua macam ilmu. Ilmu di hati dan ilmu di lisan. Ilmu di hati dan ilmu di lisan. Ilmu di hati adalah ilmu yang bermanfaat, sedangkan ilmu di lisan merupakan hujjah Allah atas para hambanya. Subhanallah. Doakan antum, ustaz-ustaz kita ikhlas ya, istiqamah. Itu penting. Jangan sampai ini kita cuma pintar berretorika doang, tapi nggak ada amalnya. Astaghfirullahalazim. Ya, kita tidak ingin antum nanti menuntut di akhirat kepada ustaz-ustaz kita ini. Makanya selalu doakan semoga ustaz kita ikhlas ketika menyampaikan kajian, semoga guru-guru kita ikhlas ketika memberikan ilmu dan pengajaran. Doakan mereka. Yang ana yakin antum nggak pernah doakan ustaz. Termasuk doakan ana juga nggak pernah. Ana nggak yakin antum doakan ana. Subhanallah, nggak pernah lah. Nggak yakin, antum kan pribadi doang. Subhanallah, doain ustaz lil mu'minin wal muslimat. Ngaminkan doa ketika khutbah Jumat, itu doa. Subhanallah. Ya mungkin doakan tanpa sadar ketika tasyahud. Assalamu alayka, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tapi enggak cukup kan yang dipinginkan oleh asatid kita, meskipun dia tidak meminta ya. Tapi kita pahamlah. Ya, kesian ustaz-ustaz kita. Mereka pintar menyebarkan hukum-hukum, pintar beretorika, pintar untuk apa? Menarik hati manusia. Tapi kalau nggak ikhlas gimana? Kan kita menakutkan, itu sangat menakutkan buat ana dan buat ya sahib-sahib kita yang kebetulan Allah kasih amanah ilmu untuk menyebarkan ilmu ini. Kalau nggak ikhlas bagaimana? Sudah datang ke masjid ini, masjid itu, dan lain sebagainya. Sudah keluar kota, keluar negeri dan seterusnya. Banyak masanya. Ya Allah, kalau nggak ikhlas, astaghfirullahalazim, astagfirullah. Makanya benar kata Syekh Islam Taimiyah, ilmu itu ada dua, ada ilmu di hati dan ada ilmu di lisan. Jangan sampai kita ini cuma ilmu di lisan doang, pintar. Oh, masya Allah itu pintar, dia menjabarkan ini itu, ya. Tapi hati nggak ada. Subhanallah. Ya, seseorang itu, antum semua ini, kalau ingin apa yang antum dengar itu bermanfaat, ilmunya tersebut tidak hanya sekedar di lisan, sekedar retorika doang, tapi sampai ke hati. Itu yang bermanfaat, itu yang membuat ilmu tersebut bisa untuk kita amalkan. Tapi kalau cuma sekedar, maaf, di lisan saja, tapi hatinya tidak ada, artinya tidak mau untuk mengamalkan, maka itu merupakan hujjah Allah atas para hambanya. Waliyadzubillah. Nah, dalam hadis ini di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW membuat perumpamaan yang sangat luar biasa indahnya, menjelaskan keadaan seorang mukmin yang membaca, yang mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran seperti buah apa tadi? Al-utrujah. Tapi kalau orang mukmin banyak, tapi kebanyakan mereka apa? Tidak membaca Al-Quran, tidak mau untuk mempelajari Al-Quran. Mau mempelajari Al-Quran, mau ikut kajian, maaf, kalau lagi dapat musibah, atau kalau mau kawin, dengan khutbah nikah, itu pun kalau ustaz kepanjangan dikasih isyarat tepuk. Cukup ustaz, cukup. Kadang IO-nya ngasih informasi. Allahu Akbar, kesian ustaz itu. Nah, ya kan, kalau ada perlunya aja, mau menikah atau meninggal dunia kerabatnya, keluarganya, baru dia kembali kepada Al-Quran, baru dia kembali kepada hadis Nabi SAW. Bayangkan, Al-Quran saja jarang mereka baca, apalagi hadis Nabi. Al-Quran saja jarang mereka dengar, apalagi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syukur masih ada iman, percis kayak buah kurma kata Nabi. Nah, wanginya nggak ada, tapi mukmin. Ya, berhubung masih ada iman, ya rasanya masih manis lah, karena masih beriman kepada Allahu Jalla wa Ala. Makanya oleh sebab itu
kita berusaha menjadi orang mukmin yang suka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan tahsin dan tajwidnya ketika membacanya, kemudian pastinya apa? Memahaminya dan mengamalkannya, sehingga ya bisa terasa manfaatnya tersebut, yang dimana ya seperti apa? Buah al-utrujah tadi itu diperumpamakan seperti buah yang baik, rasanya lezat, baik itu hakikatnya maupun substansinya. Baunya harum yang memberikan manfaat kepada manusia karena mereka merasakan keharumannya, sebagaimana manfaat yang dirasakan oleh banyak orang dari seorang ahlul Quran melalui bacaan dan keindahan suaranya, juga dalam penerapan perintah-perintah Allah dan hukum-hukum Allah kepada makhluknya, sebagai bentuk pengamalan atas apa yang dipelajari dari Al-Quran dan sebagai pelaksanaan perintah Allah Jalla wa'ala. Tapi orang mukmin yang tidak pernah membaca Al-Quran itu dipermisalkan seperti apa? Buah kurma, wanginya nggak ada meskipun rasanya itu manis, ya. Allahu Akbar. Rasulullah menjelaskan tingkatan selanjutnya dan kondisi pelakunya, seorang mukmin yang mempunyai batin yang baik namun orang tidak dapat mengambil manfaat darinya. Batinnya baik karena ada iman, ada Islam. Namun orang-orang seperti ini tidak pernah mengambil manfaat dari batinnya tadi, dari keimanannya tadi, dan tidak memiliki dampak positif bagi orang yang lain. Itu diibaratkan seperti apa? Buah kurma. Seperti itu. Apalagi yang munafik sudah lain cerita udah. Nah, kita kan paling tidak di antara kita ini yang sudah mengaji dari malam hari ini, kita menjadi buah al-utrujah tadi itu. Subhanallah, wanginya ada sehingga semerbaknya itu tersebar kemana-mana. Kemudian rasanya juga enak banget, sehingga kalau kita bergaul dengan ahlul Quran itu yang suka membaca Al-Quran, ada ketenangan dalam diri kita tersebut, karena yang disampaikan itu ucapan-ucapan yang baik, perkataan-perkataan yang baik, seperti itu. Dan subhanallah, yang tidak membaca Al-Quran meskipun mereka masih baik, mereka kena ada iman, tapi ya ditingkatkan dengan rajin apa? Membaca Al-Quran. Ala kulli hal, terutama bagi teman-teman yang sudah mengaji. Anda lihat antum sudah puluhan tahun bahkan yang sudah mengaji, atau yang dulu ataupun yang pemula, pelajari Al-Quran secara baik. Semoga Al-Quran ini kelak akan memberikan apa? Syafaat buat kita. Yang belum bisa membaca Al-Quran dengan tahsin dan tajwid, belajar. Banyak sekali ustadz-ustadz yang mengajarkan tentang apa? Tahsin dan tajwid. Nah, dan ini modal utamanya antum untuk mendapatkan apa? Syafaat daripada Al-Quranul Karim tersebut, yaitu mau untuk mempelajari Al-Quran dengan tahsin dan tajwid. Dan bagi teman-teman kita, baik ibu ataupun bapak, ya, selain yang ikut pengajian, terutama buat panitia kajian, buat panitia nih, antum masya Allah sudah membantu jalannya dakwah, tapi ya ditingkatkan. Apa kata dunia nanti kalau sekiranya antum itu ternyata nggak bisa baca Al-Quran? Subhanallah, pantasan setiap kali imam nggak ada disuruh maju bukan beliau. Ternyata nggak cuma ngurusin masjid doang sama ngurusin ustaz. Anak nggak bisa baca Al-Quran. La haula wala quwata illa billah. Kita sengaja bikin lambat-lambat. Anda pengen lihat nih siapa yang jadi imam. Oh, ternyata bukan beliau juga. Nah, ternyata kan kita akhirnya kemungkinan dia nggak bisa baca Al-Quran. Nah, jangan sampai ini terjadi kepada kita, terutama yang buat penitia ini. Penitia ini kan semangat banget bikin kajian, tabligh akbar, daurah, di mana-mana bikin. Bukan begitu? Ya salam. Tapi ketika disuruh baca Al-Quran, kagak ada yang bisa. Memalukan. Wallahi memalukan. Ya Allah, Ustaz, tolong dong ingatkan samping kanan kiri antum itu, pembisik-pembisik antum tuh diingatkan, suruh dia itu belajar apa? Al-Quranul Karim. Tes itu mereka itu, bisa nggak baca Al-Quran? Malu kita koar sana koar sini, tapi yang di dekat kita nggak bisa baca Al-Quran. Apalagi anak-anak kita, apalagi istri kita, Pak. Jangan sampai itu antum tersebut apa? Mendapatkan istri antum, anak-anak antum tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau perlu nih Pak, sebelum antum kawin dengan itu perempuan,
antum dites oleh perempuan itu dan perempuan itu ngetes antum juga. Bisa nggak? Sudah tertarik nih satu sama lainnya. Jangan-jangan nggak bisa baca Al-Quran. Benar aja kata istrinya, kalau ente nggak bisa baca Al-Quran, kita batal menikah. Oh, kasih tempo 3 hari ya. Dia nggak bisa pak, 3 hari langsung bisa baca Al-Quran. Subhanallah. Hati-hati pak. Ada orang-orang tua yang seperti itu nanti akan mendapatkan ketika ada anak laki-laki yang datang kepada dia meminta putrinya, dia bilang, antum bisa baca Al-Quran? Nggak bisa. Maaf, anda pingin mantu anda bisa baca Al-Quran. Antum kalau sudah bisa membaca Al-Quran, baru datang lagi ke sini meminta putri anda. Ini penolakan pak? Iya, 1000% anda tolak antum. Tapi anda bawa mercy, ya, forget it mercy. Anda nggak peduli dengan mercy antum itu. Ya kan begitu. Buat apa? Kasihan anak kita, iya kan? Ibadahnya nggak benar, meskipun dunia bertumpuk-tumpuk. Nah itu yang perlu kita ingatkan ya. Allahu Akbar. Hidupkan rumah antum dengan apa? Baca Al-Quran. Ya, zainu buyutakum bitilawatul Quran. Hiasi rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Dengan kalian membaca Al-Quran tersebut ya di rumah, itu bisa mengusir syaitan-syaitan yang ada di rumah kita. Ya bisa jadi. Ya bisa jadi ya. Seringnya kita itu berbeda pendapat dengan pasangan kita. Ya, sering kisruh ya antara pasangan suami istri. Sering ada perdebatan antara orang tua dengan anak. Jangan-jangan sebabnya di rumah itu tidak pernah ada bacaan Al-Quran. Jangan-jangan. Karena subhanallah kalau bacaan Al-Quran itu dilantunkan, itu ketenangan yang dia dapatkan. Ya, ketenangan pikiran juga dan seterusnya. Sehingga kita yang seharusnya stres, depresi bisa hilang dengan kita apa? Membaca Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi berkaitan tentang pembahasan Al-Quran ini. Ya, berkaitan dengan keutamaan-keutamaan yang ada dalam surah Al-Quran. Terutama apa? Surah-surah yang memang menjadi kebiasaan kita di setiap hari membacanya. Sebelum saya tutup, saya ingin ngetes. Apa surah-surah yang tiap hari kita baca? Jelas Al-Fatihah 1, 2. Apa? Tuh sudah berdebat kan? Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian amanah Rasul, 2 ayat yang terakhir kita bacakan sebelum tidur gitu. Kemudian surah Al-Kafirun sebelum tidur juga, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu banyak banget tuh. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ayat kursi setiap hari kita baca berapa kali? 8 kali. Salat 5 waktu kan? 5 sudah. Ya, setelah salat 5 waktu 1 kali kita baca ayat kursi. Kali 5 5. Zikir pagi 1 kali 6. Zikir petang 1 kali 7. Sebelum tidur 1 kali. 6 kan? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sehari berapa kali kita baca? Enggak pernah menghitung kan antum? 18 pak. Ya, setelah salat subuh 3, zikir pagi 3, ya, kemudian setelah zuhur 1, 7, setelah asar zikir asar ya, setelah asar 1 ya kan, berapa sudah? 8, zikir petang 3, 8 tambah 3 berapa? 11, kemudian setelah maghrib 3, berapa sudah? 14, setelah isya 1 kali 15, sebelum tidur 3 kali, 18 kali pak. Nah itu hafal tuh ya kan? Seperti itu. Nah, termasuk juga kita katakan ayat kursi amanah Rasul itu. Amanah Rasul kan tadi sehari 1 juz. Dalam hadis siapa? Disebutkan Abdullah bin Amr bin As. Kemudian yang kedua disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As dan juga hadis Utsman bin Affan, kalau kita nggak bisa 1 juz, 100 ayat sehari kita baca Al-Quran itu seperti kita menghidupkan malam semalam suntuk dengan tahajud dan qiyamul lail. Kalau 100 ayat kita baca. Kalau nggak sanggup juga 100 ayat, ya 10 ayat, 10 ayat, ya kan? Hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Kalau 10 ayat juga nggak sanggup, 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah. Anak nggak ingin ngetes antum hafal nggak amanah Rasul? Nggak hafal.
Aku kan nggak hafal juga. Iya, imam masa nggak hafal, ya kan? Seperti itu. Subhanallah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, ya, dua ayat terakhir amanah Rasul itu ayat 285 sampai ayat 286, ya, dua ayat ini wajib dihafalkan ya Bapak Ibu. Barang siapa yang sanggup membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah pada suatu malam, pastinya sebelum tidur, maka keduanya telah mencukupinya. Ada sekitar 10 pendapat lebih tentang maksud, ya, dua ayat tadi telah mencukupinya. Salah satunya adalah kalau sekiranya saking sibuknya kita hari ini sehingga membuat kita tidak bisa membaca 1 juz, tidak bisa juga membaca 100 ayat, tidak bisa juga membaca 10 ayat, paling tidak dengan 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah ini sebelum kita tidur, itu mencukupi dan sudah mewakili apa yang kita baca berkaitan dengan Al-Quran. Tapi jangan bersandar cuma 2 ayat surah Al-Baqarah ini aja. Kapan antum menghatamkan Al-Quran? Kapan antum, ya, membaca Al-Quran? 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini kalau sudah mentok banget nih, ya Allah kayaknya nggak ada waktu lagi nih, kayaknya sudah ngantuk banget, sudah capek banget, ya udah 2 ayat yang terakhir surah Al-Baqarah ini mudah-mudahan apa? Mencukupi dan mewakili bacaan Al-Quran yang kita baca di hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang, ya. Nah, surah-surah tadi hendaknya kita hafalkan, ya, termasuk juga surah Al-Sajadah dan surah Al-Muluk, ya, ayat yang berjumlah 30 ayat yang bisa memberikan syafaat buat kita, itu yang membuat kita tidak diazab dan disiksa di alam barzah kita, di alam kuburnya. Saya Shalih Al-Fauzan, ya, hafizahullah, ketika ditanya apakah dikhususkan sebelum tidur, kata Syekh enggak mesti seperti itu. Paling tidak kita baca di setiap hari kita, ya, terutama surah Al-Muluk, ya, syukur-syukur As-Sajadahnya kita baca juga. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa aman di alam barzah dan di alam kubur kita. Bagaimana kalau kita yang kajian di masjid kita ini, kita hafalan surah Al-Muluk dan surah As-Sajadah, terutama imam. Ya, kalau ngetes imam tuh gampang, surah As-Sajadah sama surah Al-Muluk dan Al-Insan hafal ya. Karena kan surah As-Sajadah dan surah Al-Insan ini selalu dibaca di setiap pekan, di hari Jumat, ya, di salat subuhnya. Kalau 2 surah ini nggak hafal, jadi cuma klaim doang dia hafal Al-Quran. Al-Muluk yang jelas-jelas mudah untuk dihafalkan. Al-Insan yang jumlah ayatnya cuma 31 ayat saja, kalau nggak hafal kelewatan. Termasuk Ustadz yang menyampaikan harus hafal. Tapi Ustadz, habis ini anak tes inti. Oh siap. Dan seperti itu. Kenapa takut? Mesti takut. Tapi antum minder pasti. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bukan narsis, ya, cuma sekedar ingin memberikan semangat saja. Ana berharap antum yang hadir kajian, khususnya di kajian anak, bisa baca Al-Quran dengan tahsin dan tajwid. Barakallahu fikum. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, terhindar dari musibah dan malapetaka, ya, terhindar dan dijauhkan dari yang namanya kesusahan dan kesulitan. Semoga yang ikut kajian di malam hari ini bisa haji dan umrah tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.